Ya, apakah reinkarnasi itu terus berjalan terus? Misalnya eh, tadi cerita Suhu tentang biku yang reinkarnasi menjadi kutu ya. Nah itu apa berhenti di situ aja? Udah menjalankan karma buruknya lah istilahnya. Apa berhenti di situ atau masih reinkarnasi lagi? Masih reinkarnasi lagi. Betul, Romo. Masih. Nah, jadi kalau kita lebih perluas tentang kelahiran kembali, tumimba lahir atau reinkarnasi, bahkan kita saat ini menjadi manusia, kita ini belum selesai. Bahkan kita masih manusia ini dablek kalau bahasa Jawa. Kenapa kita semua kok belum suci? Inti titik akhirnya di mana? Ya. Itu kita mengolah jiwa kita, attitude kita perbaiki yang baik sampai kita itu menuju ke titik suci. Dan itu pernah diterangkan oleh Sang Buddha kalau kita memiliki kesadaran jana ke-9 ya Romo. Di jana ke-9 itulah yang disebut kita mencapai nibbana atau nirwana. Dan itu sangat super power, sulit dan butuh proses. Minimal sudah punya kemauan. Gitu. Dengan kemauan itu minimal kita di dalam hidup ini minimal bahasanya orang Jawa orang nyolong. Ya toh, orang selingkuh. Dia pacar orang diselingkuhi, ya toh dia bojo ya orang diselingkuhi. Bahkan ada suatu kisah cerita, mohon maaf ya Romo. Orang yang hobi selingkuh itu reinkarnasinya juga ngeri. Gimana? Salah satunya. Kita tidak mendiskreditkan kalangan tertentu ya Romo ya. Sahabat-sahabat kita, kalau kita membahas LGBT, sahabat-sahabat kita LGBT itu pernah punya reinkarnasi begini. Di kehidupan yang lalu, dia seorang yang mapan sekali hidupnya. Tapi dia punya istri atau punya suami atau pasangan hidupnya, dia selingkuh terus. Kemudian pernah menyinggung perasaannya. Terus kemudian sudah minta maaf nih ceritanya. Tapi diulangi lagi yang memang sudah karakternya, wataknya begitu. Dia lahir akan menjadi seperti itu. Maka bagaimana Buddhis memandang tentang LGBT? Bahwa itu adalah karma perbuatan yang dia harus jalani loh. Apakah itu salah? Itu bukan kesalahan. Nah kalau itu kelainan genetika, kenapa jumlahnya di bumi 1,5 miliar? Dengan berbagai orientasi yang unik ya. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang operasi menjadi perempuan, bahkan operasi menjadi laki-laki. Seperti itu. Dan bagaimana dia menjalani kehidupan itu? Ya mereka harus mendapatkan satu pasangan yang setia juga untuk ngekat itu. Atau dia hidup seperti brahmacari ya. Yaitu hidup tidak menikah, juga tidak pacaran, dia hidup suci. Menjalani kehidupan suci. Seperti kayak di masyarakat Minahasa ya, Celabai. Oh ya. Itu kan pendetanya itu kan dari golongan itu LGBT itu. Yang di Minahasa ya, pernah Minahasa, masuk Metro TV dulu ceritanya. Maaf yang punya video tadi di awal, saya senang melihat video ini ya. Ini pun terjadi pada saya ya. Apa yang bapak saya perbuat itu ya jatuh ke saya. Pluk, wes itu ya, nggak usah saya ceritakan panjang kali lebar. Saya punya story seperti ini ya. Ketika di taman saya ketemu kakak kelas SMP saya yang lama udah gak ketemu. Dia nyapa sama saya, "Lis." "Oh iya mas." Enggak masih ingat siapa saya ditanya seperti itu. "Maaf ya mas, siapa ya mbak, dikasih clue. Sebut nama saja nggak apa-apa, wong saya ini otak satu baru 14 tahun." Saya bilang seperti itu. "Lah kenapa?" "Ya dulu waktu itu saya ya sempat check in di RSJ mas." Saya bilang seperti itu. "Oh, nah aku ini, oh terus ingatanku ke, oh iya mas, saya udah inget." Gitu, ceritalah. Nah itu pertemuan pertama. Dan cerita si kakel ini punya anak yang meninggal ya ketika masih dewasa, bla bla, cerita kerja di mana, bla bla. Terus saya cerita story kehidupan saya dan tanya juga si kakel ini kok sampai bisa ke RSC, bis kenapa, bilang. Saya jawab bla bla bla, panjang kali lebar di situ. Terus kakel saya ini, kakak kelas saya, bilang seperti, "Oh iya, ibaratnya itu ada
CY besar juga ada CY kecil ya. Saya yain aja meski saya tidak tahu apa maksud si kakak kelas ini ya, mungkin saya mengartikan ya, mungkin kan kalau orang-orang seperti kita ini kan kalau mandang CY itu kan ya minuman yang nggak bagus ya, terus ya bisa ya intinya nggak bagus lah ya. Nah dari situ saya pahami, oh iya ya saya yain aja, oh ya ada CY besar ada CY kecil ya, mungkin ada yang maksudnya ada sisi orang tua yang nggak bagus ya bisa turun ke anak, saya mengambil arti seperti itu ya. Nah di situ saya dapat ilmu baru lah, intinya seperti itu. Saya senang ada dapat ilmu baru, pengetahuan baru ya. Ini sedikit cerita saya ya. Nah saya kok senang melihat video ini ya, bukan untuk menyinggung yang dikatakan sang Buddha tadi atau pastor ya. Saya tidak, ini saya senang aja ini terjadi pada diri saya ya. Semoga ini untuk mengedukasi kalian supaya ke depan itu ya bisa menjadi yang lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya, itu aja ya. Oke.